Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeprada Pratama. Saya dari IF23A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang isi dari sampel app yang sudah dibuat. Sorry, bukan sampel app, sampel application yang telah dibuat sedemikian rupa. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja hubungan-hubungan antara dari codingan A dan codingan B gitu kan. Oke, yang pertama saya jelaskan yang paling pertama adalah tentang app routing ya kan, app routing modules. Nah, app routing modules ini dia digunakan untuk apa ya? Memberikan sebuah arahan jika ini kan ada localhost ya kan, localhost home ya kan. Nah, ini kalau saya hapus, dia pasti bakal kembali ke localhost sebelumnya karena di sini sudah di redirect, pokoknya sudah di direct ya kan. Kalau kita hapus ini ya kan, dia pasti akan kembali lagi ke home ya kan. Nah, kalau home-nya kita hapus ya kan, ini kita hapus cerat, oh, sorry, home-nya kita hapus. Oke, sudah ke save. Ini kita hapus juga di sini, otomatis akan kosong. Nah, di sini saya kembalikan lagi home. Oke, sudah ke save, langsung kita restart. Nah, dia akan kembali lagi ke home. Nah, kenapa? Karena semua yang sudah kita hapus, misalkan nih di sini tuh panjang ya kan, ada home bla 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 bla. Nah, kita hapus ya kan, kita hapus, dia akan kembali lagi ke home karena rumahnya dia adalah home gitu kan. Jadi dia nggak akan kehilangan arah pulang gitu kan kalau disebut seperti itu kan. Nah, seperti itulah gitu kan. Nah, oke, ini pun sama ya kan. Ini adalah modul untuk mengarahkannya gitu kan. Dan ini home page modul ya kan. Ini home page modulnya gitu kan. Nah, ini berarti home page modul itu dia terhubung dengan, sorry, ini belum saya bawa. Nah, ini. Nah, dia terhubung dengan ini ya kan. Nah, ini dia bisa terhubung dikarenakan dari yang awalan tadi itu dia terhubung, dia tuh memberikan sebuah jembatan penghubung ke home modules. Nah, jika yang tadi dihapus, mana tadi? Sorry. Nah, jika sorry mana? Maaf. Oke, nah jika ini dihapus ya dan ini dihapus, dia nggak akan bisa memberikan jembatan, tidak akan bisa memberikan jalan karena jalur tadi itu diputus, dihapuskan, otomatis dia nggak akan bisa kepanggil. Nah, karena sudah memiliki jembatan, nah ini akan kepanggil di sini, ya kan? Dia akan kembali gitu kan. Nah, ini pun, sorry, salah, ini sorry. Nah, ini pun dia itu bisa yang namanya tuh bisa kita, jadi gini, ini kan local host ya kan. Nah, bisa kita menjadi online kan tuh karena di sini tuh ada modul yang bisa kita ubah gitu kan. Di sini ada yang bisa kita ubah gitu kan. Nah, kita ubah dan itu bisa membuat dia menjadi online gitu kan. Nah, karena awalan itu, karena dari awalan apa ya namanya? Dari awalan webnya tersebut, nah dia pasti butuh namanya homepage ya kan. Nah, homepage-nya itu adalah ini HTML ya kan. Ini ya itu berperan penting ya kan, ini berperan penting ini ya kan? Dia berperan penting juga untuk memunculkan si home web tersebut gitu kan. Nah, ini juga, ini sorry, ini tidak kepake ya kan. Nah, ini tidak terpakai ya kan. Nah, seperti itu, jadi dia itu saling terhubung. Nah, ini pun sama ya kan. Sorry, bukan ya, kok gue lupa sih, ini kali. Nah, seperti itu gitu kan. Jadi saling terhubung nah dan ini juga ya kan, kontainer dari SCSS atau dari CSS ya kan. Mereka ini sudah memiliki jembatan penghubung antara codingan A dengan codingan B ya kan. Nah, di sini juga dia sudah memiliki kontainer ya. Jadi kontainer ini sudah punya yang namanya tuh kalau disebut tuh kode etik masing-masing ya. Nah, mereka ini sudah memiliki kode etik masing-masing. Kalau diubah ya kan, mereka akan amburadul gitu kan. Nah, yang tadi dari web ini ya kan, sorry. Nah, ini web ini kan sudah rapi ya. Contoh misalkan, jika ini kita ubah
kalau misalkan ini kita ubah, ini kita ubah kan. Nah, ini nggak akan jadi seperti ini nih, ini nggak akan jadi seperti ini webnya. Ya, jadi bukan seperti ini. Mungkin bisa jadi ininya mungkin geser ke sini, ini mungkin geser kemana, mungkin ini hilang atau enggak ini eh teksnya itu tidak serapi ini kan, akan menjadi hancur gitu kan. Nah, seperti itu. Dan juga ya, karena Ionic itu semua itu berawalannya dari Ionic, sorry, dari ion, pasti depannya ion. Nah, ini juga extension atau bisa dibilang templatenya untuk si Ionic ya kan. Nah, ini kita get started. Ini banyak nih gitu. Ini ada untuk merubah-rubah ya kan? Atau kita bisa dibilang bereksperimen ya kan. Kita menambahkan menambahkan contoh menambahkan chat, menambahkan inbox, card, customer, Movies dan lain-lainnya gitu kan dari semua yang ada di web gitu kan. Jadi kita nu bisa dibilang kayak menyelam gitu kan. Kita mencari-cari gitu kan. Bisa aja kita ubah ya kan. Misalkan nih ini tidak sesuai nih, bukan tidak sesuai, sorry. Ini tidak bisa dibilang tuh tidak memuaskan lah bagi saya gitu kan, kayak ini mah masa cuma gini aja gitu kan, saya cuma begini kan. Nah, inilah perannya untuk template ya kan. Ini adalah perannya template ya kan. Perannya template ini dia bisa kita copy dan paste atau bisa dibilang tuh kita utak-atik sendiri lah ya dengan imajinasi kita, dengan ide kita kan. Tetapi ada tapinya. Setiap extension itu, sorry, setiap template itu dia itu memiliki apa namanya? Memiliki sebuah script untuk mengonlinekan. Jadi kalau scriptnya tersebut tidak di-online-kan, jadi kita ini butuh jaringan internet ya. Kalau kita nggak punya jaringan internet, ya kan, dia tuh nggak akan berjalan. Dia tuh tidak akan muncul lah gitu. Jadi tidak akan muncul lah seperti web pada umumnya seperti itu kan. Jadi dia tuh butuh internet. Jadi dia tuh mengambil data, jadi script ini meminta data dari database yang ada di sana gitu kan, mengirimkan sebuah perintah ke komputer kita atau ke perangkat kita untuk merubah ya kan, untuk merubah codingan, sorry, bukan merubah codingan, merubah UI UX ya kan, merubah UI UX oleh script tersebut gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kita membutuhkan lagi itu namanya CSS untuk merapikan seperti margin segala macam dan sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, kalau ini tuh Ionic Framework ini tuh bisa dibilang tuh akunnya Ionic. Kenapa? Karena Ionic itu dia itu punya yang namanya sebuah komunitas ya kan. Kalau komunitasnya itu tuh bisa saling membantu ya. Kalau kalian kekurangan misalkan lah kayak seperti apa ya? Kalau kita kan biasanya kan memiliki masalah itu kan sendiri ya kan. Jadi kayak kita mengerjakan sendiri, mencari, mengulik-ulik sendiri gitu kan. Nah, kalau kita masuk ke apa namanya? Masuk ke komunitasnya, kita mengirim sebuah file yang berupa isi codingan. Codingannya tuh menurut kalian tuh kayak kok ini salah, kok ini error gitu kan. Kalau kalian ke ChatGPT, itu ChatGPT dia tuh mungkin bisa Angular atau bisa Ionic, bisa Python, bisa segala macam kan, kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau dari komunitasnya ini otomatis komunitasnya tersebutlah yang membuat codingannya dan mereka yang tahu seperti itu gitu kan. Nah, ini lebih penting akun Ionic ya kan. Nah, ini saya buat sendiri gitu kan, saya buat menggunakan akun GitHub ya kan, biar lebih mudah gitu kan. Nah, ini pun sama ya kan. Ini pun seperti template juga ya kan. Seperti template tuh ada banyak, ada color, ada hide icon, ada mode-nya, ada pokoknya di sini tuh banyak ya kan. Saya belum mengecek seluruhnya, tapi menurut saya lihat dari review tersebut ya kan, review dari Pak Iman itu menurut saya good lah, bagus gitu kan. Nah, ini tuh banyak juga tuh kayak template-templatenya bagus lah ini tuh ya kan. Nah, ini kalian bisa bereksperimen ya kan. Nah, ini pun HTML. Nah, HTML itu bisa dibilang itu kayak semacam head ya, semacam kepala ya kan. Kepalanya dari badan Ionic tersebut ya kan. Kalau
nggak ada HTML ya kan, tidak ada eh kayak seperti inilah, kayak dots type nih kan. Ini kan ada dots type, HTML, terus HTML head, ini kan head. Nah, ini kepala ini kan page page style, page title ya kan. Kalau ini nggak ada ya, misalkan nih ini nggak ada nih head ini nih. Nah, ini nggak ada nih headnya. Dia nggak akan bisa muncul di sini. Ini tuh nggak akan ke direct, sorry, nggak akan ke direct, direct, sorry. Hmm. Jadi kalau dia tuh hanya memunculkan body ya kan, bodinya itu nggak akan berguna kalau tidak ada kepala. Ya ibaratnya manusia kalau nggak ada kepala mah ya luntang lantung nggak jelas ya kan. Tapi kalau ini beda. Eh, dia nggak akan memunculkan seluruhnya gitu kan. Jadi dia hanya memanggil tapi tidak ada bentukannya seperti itu. Nah, ini banyak nih, aduh sorry. Nah, ini banyak nih, nah ini banyak tuh. Oh, HTML elemennya ada H1, terus P, ada BR. Nah, ini untuk tag-tagnya ya kan. Seperti itu HTML, ada margin-marginnya juga. Nah, ini sebenarnya HTML tuh bisa ya, dia membuat margin sendiri. Tetapi dia masih kurang powerful ya. Jadi dia tuh membutuhkan CSS dan template. Nah, ya kan. Yang lebih penting tuh CSS karena dia yang membuat margin-margin tersebut ya kan. Kalau nggak ada margin lebih ribet ya kan. Bisa aja HTML tapi panjang codingannya. Nah, makanya ada HTML, CSS, ada segala macam tuh, mereka tuh untuk pendukung ya, untuk pendukung si codingan tersebut agar tidak, kalau kalau kata orang mah ya beleberan lah. Jadi nggak gua panjang lebar, jadi bingung kita kan kalau mau troubleshootnya kan, mau diperbaiki juga kan jadi nggak bingung kan. Nah, makanya itulah ada bantu kayak CSS, JavaScript, SQL segala macam, ada Java, bla 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 kan banyak gitu kan. Nah ini dia tuh, nah ini banyak gitu kan. Dan juga perbedaan HTML dengan Ionic tuh berbeda jauh ya kan. Berbeda jauh dengan HTML. Kalau HTML kan ya seperti inilah, kayak HTML terus head bla 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 bla. Nah, kalau Ionic tuh berbeda, dia lebih kompleks. Bisa dibilang tuh berbeda juga lah dari HTML. Oke, seperti itu ya kan. Nah, oke, ini juga nah. Nah, ini tuh eh apa namanya? Web seperti ini tuh, ini adalah untuk kita pengetesan di mobile ya kan. Bisa mobile tuh banyak, nah di situ ada buat Samsung, iPad, terus Galaxy, Zenfone. Jadi ini tuh kita bisa merubah-rubah ya kan. Ini kita bisa edit sendiri ya kan. Tuh banyak tuh. Nah, ini banyak di sini tuh, ada merek-merek semua HP pun banyak. Dan kita bisa custom sendiri ya kan. Kayak bisa custom sendiri ya kan. Kayak kita bisa memilih pixelnya ya kan, mungkin pixelnya mungkin 1500 atau pixelnya 4000 atau ini 7000 pun, atau pixel rasionya kita setelah kita. Nah, tapi balik lagi, kita ini untuk digunakan secara umum, jadi kita menggunakannya secara wajar. Nah, seperti itulah. Nah, makanya ini digunakannya apa namanya, elemen seperti ini tuh adalah ini menunjukkan juga, menunjukkan bahwa ini tuh apa, ini tuh mana, ini nah, kayak ini. Nah, itu HTML. Jadi HTML itu adalah body dan kepalanya gitu kan. Dia yang utamanya, kalau nggak ada HTML nggak akan muncul. Nah, seperti itu ya kan. Nah, yang tadi juga kan, yang tadi saya bilang juga kan, kenapa ini tuh sangat dipentingkan, kayak inspect nih, inspect seperti ini sangat penting gitu kan. Karena inspect ini tuh, kalau kalian hanya ngodingnya di komputer tapi kalian tidak mengodingnya di HP ya kan, itu kalian akan kesulitan. Kalian kayak, wah ini kalau di HP bakal seperti apa ya? Wah ini kalau di tablet seperti apa ya? Atau di laptop gitu kan? Kita kan nggak tahu kan laptop mah. Kalau di komputer kan otomatis kan layarnya ini kan umum ya kan? Kayak 19 kali 1080p itu 2K ya kan? Itu 2K ya kan? Nah, kalau di HP kita nggak tahu kan, ada kayak 720p, ada yang 4K atau bagaimana, kita nggak tahu gitu kan. Tergantung ukuran HP-nya. Nah, seperti itulah. Nah, itulah makanya berperan penting, ini semua tuh berperan penting. Jangan sampai kita terlewat ya kan. Apalagi tidak memahami yang namanya eh pola-pola untuk membuat atau membangun sebuah website atau membuat aplikasi mobile itu secara asal-asalan. Nah, seperti itulah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.